Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Para santri sekalian, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa kembali bertemu untuk melanjutkan pelajaran-pelajaran di Pesantren Persatuan Islam 112 Bogor. Walaupun sampai saat ini kita masih menggunakan media video ataupun juga media lewat handphone. Jadi sampai saat ini kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi walaupun demikian kita tetap untuk semangat mengikuti pelajaran-pelajaran yang disiapkan di pesantren yang kita belajar. Baik para santri sekalian, kelas 12 muallimin, kelas 11 muallimin. Pada hari ini kita pelajaran hari ini yaitu pelajaran Masail Fikih. Kita buka di halaman 40 Masail Fikih ini dengan materi yaitu Ma'ul Kullataini, yaitu tentang air dua kullah. Baik, langsung saja ke materi yang kita akan kaji. Dalam penjelasannya di sini dicantumkan sebuah dalil hadis riwayat Arba'ah dan juga Ibnu Huzaimah, di mana dalam hadis tersebut ditemukan yaitu ada hadis yang mengungkapkan yang menyinggung tentang air dua kullah, yaitu hadisnya adalah Wa'an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanal ma'u, apabila keadaan air kullataini dua kullah, lam yahmilil khabasa, maka air tersebut tidak akan mengandung najis, tidak akan mengandung kotoran. Wa fil lafdin, yaitu dalam lafaz lain dijelaskan lam yanjus, yaitu tidak mengandung unsur najis. Akhrajahul arba'ah wa sahih Ibnu Huzaimah, dikeluarkan oleh imam yang empat dan mensahkan Ibnu Huzaimah, wal Hakim dan Imam Hakim, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Baik, di hadis ini jadi diungkapkan katanya, jadi air yang pantas, air yang cocok digunakan untuk berwudu di sini, untuk berwudu yaitu air dua kullah. Sementara air dua kullah tersebut juga memang tidak ada penjelasan secara rinci ukurannya seperti apa gitu ya. Tapi di sini seolah-olah kalau lihat kalimatnya yaitu bahwa kita ini ketika akan melaksanakan wudu, seolah-olah kita harus menyediakan air dua kullah. Sementara menurut kalimat hadis di situ katanya bahwa kalau air sudah dua kullah, lam yahmilil khabasa, tidak mengandung kotoran, walam yanjus, atau tidak mengandung najis, katanya begitu. Nah, baik, jadi dua kullah ini memang penafsirannya macam-macam gitu ya. Ada yang mengatakan satu bak, ada yang mengatakan satu kolam dan sebagainya begitu. Nah, jadi kalau kita hanya sekedar melihat konteks hadis itu, seolah-olah kita harus menyediakan air dua kullah untuk melakukan satu kali wudu. Tapi ternyata setelah dicoba digali, setelah coba ditelusuri keberadaan hadis tersebut, ternyata para ulama menemukan di antaranya di dalam kitab Bulughul Maram juga dijelaskan, ternyata haza hadisun syajun, hadis tersebut hadis ini, hadis yang tadi yaitu syajun, kedudukannya adalah syadz gitu ya, syadz atau cacat mungkin ada kalau diartikan.
Baik, jadi hadis yang tadi yang diungkapkan, yang dibacakan tentang air dua kula, ternyata setelah ditelusuri, setelah diteliti begitu oleh para ulama dalam bidang hadis, ternyata ditemukan posisi hadis tersebut, ternyata hadis tersebut adalah syadz, yaitu cacat begitu ya. Apa hadis yang disebut dengan hadis cacat itu, hadis atau yang disebut dengan hadis syadz itu? Yang disebut dengan hadis syadz itu adalah, ya kalau kita buka ilmu mustalah hadis ya, dalam ilmu mustalah hadis yang disebut hadis yang syadz itu adalah hadis yang bertentangan dengan dalil yang atau dengan hadis yang lebih sahih gitu ya. Jadi keterangan yang bertentangan dengan keterangan yang lebih sahih. Misalkan bertentangan dengan Al-Quran, misalkan begitu. Nah, jadi kalaupun hadis tadi dikatakan sahih oleh Ibnu Huzaimah dan oleh Imam Hakim, tapi ya para ulama menilai hadis tersebut syadz begitu. Hadis tersebut syadz, yaitu karena karena bertentangan dengan yang lebih sahih. Nah, di antaranya hadis tersebut yaitu bertentangan dengan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 11, yaitu yang mana Allah menjelaskan auzubillahi minasyaitonirrajim wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i. Allah menurunkan kepada kamu yaitu air dari langit, air hujan gitu ya, adalah liyutahhirakum, untuk dijadikan ya alat bersuci untuk kamu gitu ya, untuk bersuci. Nah, di sini Allah juga tidak membatasi pokoknya yang mana air tersebut ya berapapun jumlahnya, ukurannya, itu liyutahhirakum, bisa digunakan untuk bersuci bagi kamu begitu. Nah, itu Al-Quran, jadi tidak membatasi. Kemudian Nabi juga hadis tersebut dikatakan syadz, yaitu di samping bertentangan dengan Al-Quran yang sangat kuat, kemudian juga ya hadis tersebut juga bertentangan dengan hadis yang lainnya yang juga dinilai sahih dan dianggap dan telah disepakati oleh para ulama, yaitu di mana Rasulullah SAW bersabda di sini yang bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri, itu dari Sa'id Al-Khudri, qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, innal ma'a, sesungguhnya air itu tahurun, suci, la yunajjisuhu sayun, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun begitu, oleh sesuatu pun. Nah, ini Nabi saja mengatakan seperti itu gitu ya. Jadi Nabi mengungkapkan bahwa ya air itu tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun. Jadi pada dasarnya air itu ya tidak najis. Adapun keterangan Imam Baihaqi, kemudian Imam Baihaqi menegaskan dari sabda Nabi tersebut ya bahwa al-ma'u tahurun, ya air itu suci gitu ya, ila an taghayyara rihuhu, kecuali ya kalau berubah baunya gitu ya, kalau berubah baunya, au ta'muhu, atau berubah warnanya, berubah rasanya gitu ya, au launuhu, atau berubah warnanya. Nah, berubahnya itu binajasatin, oleh satu najis, tahdusupihi, yang terkena kepada air tersebut begitu. Nah, jadi kalau air tersebut tidak berubah begitu ya, baik itu warnanya, baunya ataupun rasanya oleh najis yang mengena air tersebut, ini tetap air tersebut dalam keadaan suci, kecuali kalau air tersebut ya berubah salah satunya tadi. Baik para santri sekalian, jadi jadi ini penegasan dari Nabi. Jadi kata Nabi, air tidak bisa disucikan, tidak bisa dinajiskan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi ukuran air untuk dijadikan alat untuk bersuci.
begitu. Sekalipun air itu dianggap najis ataupun tidak bisa tidak bisa digunakan untuk berwudu, yaitu tadi ya kalau memang air itu sudah jelas-jelas berubah unsur baunya, unsur rasanya ataupun warnanya gitu ya. Dan berubahnya itu oleh najis, bukan oleh yang lainnya. Baik para santri sekalian, nah jadi hadis yang mengatakan bahwa kita harus berwudu dengan menggunakan air 2 kula. Nah, hadis tersebut walaupun dianggap sahih, tapi hadis tersebut dinilai syadz oleh ulama hadis, dianggap cacat karena bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Nah, kemudian hadis tersebut di samping dinilai syadz oleh para ulama, hadis tersebut juga hadis tentang 2 kula itu yaitu wa mudharibun. Hadis tersebut juga mudharib sanadan wa matnan, baik itu dari sanadnya dan juga dari matannya. Nah, jadi tadi ya, jadi tentang air 2 kula atau kita harus berwudu dengan menggunakan air 2 kula. Nah, ini ternyata hadisnya di samping syadz, cacat tadi ya. Kemudian hadis tersebut juga kata para ulama mudharibun. Mudharib itu artinya goncang. Goncang itu maksudnya ya hadis tersebut dipermasalahkan, diperbincangkan gitu ya, diperbincangkan oleh para ulama gitu. Apa benar Nabi bersabda seperti itu? Sebab sabda Nabi di keterangan yang lainnya tidak seperti itu. Kok muncul keterangan seperti ini? Akhirnya para ulama hadis pun ini memperbincangkan. Nah, disebutlah hadis tersebut mudharib. Nah, mudharibnya juga tidak hanya dari sisi matannya begitu ya. Tidak hanya dari sisi isi hadisnya. Gitu, bertentangan dengan yang lebih sahih itu. Nah, jadi diperbincangkannya juga, goncangnya juga tidak hanya dari sisi matannya, termasuk juga dari sisi sanadnya. Gitu ya, jalur periwayatannya. Ini ternyata juga dipermasalahkan hadis tersebut. Nah, jadi sehingga para ulama menyebutkan itu mudharibun. Nah, baik para santri sekalian, jadi hadis mengenai tentang air 2 kula. Nah, ini hadisnya, jadi kesimpulannya bahwa hadis tersebut yaitu syadz, cacat atau juga mudharib, goncang. Karena sudah mengandung 2 unsur tersebut, maka hadis tersebut ya akhirnya masuk kategori hadis dhaif begitu. Baik para santri, jadi demikian pada pertemuan pada hari ini, yaitu terkait dengan ma'ul qulataini, air tentang 2 kula. Dan selanjutnya nanti kita akan berjumpa lagi di pekan yang berikutnya. Masih terkait dengan masalah air untuk bersuci. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.